Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Gelmira pada podcast Tamu Tribun. Dan untuk episode kali ini Tribuners, kita akan kembali membahas mengenai isu yang penting karena dapat mempengaruhi masa depan lah, generasi di masa depan. Apalagi kalau bukan stunting. Untuk episode-episode sebelumnya kita sudah membahas stunting dengan narasumber-narasumber yang berbeda, dan sepertinya topik stunting ini tidak akan ada habisnya karena merupakan isu atau fokus utama dari pemerintah. Karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa stunting ini mempengaruhi masa depan sebuah negara tentunya. Nah, Tribuners, namun kali ini saya bersama narasumber akan membahas mengenai stunting dari perspektif gizi. Bagaimana perspektif gizi ini memainkan peran penting dalam mencegah stunting pada anak. Nah, untuk itu Tribuners, hari ini saya tidak sendiri. Saya kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, datang dari jauh juga, mewakili BKKBN Perwakilan Maluku Utara dalam rangka tentunya kampanye percepatan penurunan stunting di Maluku Utara. Sudah bersama saya ada Profesor Rizal Damanik. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, Prof. Rizal ini juga merupakan guru besar dari Institut Pertanian Bogor bidang gizi. Jadi ini sudah ahlinya lah kalau membahas mengenai perspektif gizi nih ya, Prof. Rizal ya. Jadi mungkin langsung saja ya, Prof. Bisa dijelasin dulu pertama mengenai menurut Prof. Rizal apa sih itu stunting dan bagaimana perspektif gizi ini bisa mempengaruhi stunting gitu. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Jadi benar sekali bahwa stunting ini amat sangat peran ya dalam konteks pembangunan sumber daya manusia kita. Kalau menurut definisi sebagaimana disampaikan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO, bahwa stunting itu adalah gangguan tumbuh kembang ya akibat kekurangan gizi secara kronis, kemudian infeksi berulang, dan gangguan terhadap psikososial gitu. Nah, jadi ada kekurangan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi secara kronis. Kronis di sini maknanya adalah dalam waktu yang lama. Ya. Lawan daripada kronis ini adalah akut. Ya, kalau akut itu sesaat. Ya, pada waktu yang tidak terlalu lama. Misalnya, kalau tangan kita tersayat oleh pisau pada saat sedang memasak, misalnya, kemudian terjadi luka, berdarah, nah itu akut. Ya, tapi kalau kronis ini dalam waktu yang lama. Nah, misalnya, contohnya analoginya itu adalah bagaimana seorang atlet, ya, katakan atlet bela diri karate, ya, dia suka berlatih, mengangkat yang berat, kemudian memukul, sehingga tangan-tangannya itu terjadi penebalan di sekitar tangannya. Nah, itu dalam waktu yang lama terjadi penebalan itu. Nah, jadi kekurangan gizi dalam waktu yang lama ini dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Ada dua kata yang signifikan di sini, pertumbuhan dan perkembangan. Ya, jadi pertumbuhannya terhambat, perkembangannya juga terhambat. Nah, apa yang terhambat ini? Ini adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan organ-organ tubuh manusia. Apa organnya? Semua organ. Ya, kenapa semua organ? Karena memang stunting ini mulai terjadi pada saat sel telur dari wanita yang dibuahi oleh sel sperma dari laki-laki melalui hubungan pernikahan, ya, itu pada saat dibuahi itu mulai ya peluang terjadinya stunting atau tidak. Nah, pada saat sel telur dibuahi, dia akan tumbuh dan kembang. Ya, kita ibaratkanlah seperti misalnya tanaman yang baru bertumbuh. Dia akan bertambah tinggi, akan berkembang semua sampai nanti dia berbuah. Nah, manusia juga begitu. Pada saat sel telur dibuahi, calon mata, calon telinga, calon organ maksud saya begitu ya, calon gigi, calon organ reproduksi, calon jantung, calon hati, semuanya itu baru tumbuh dan akan berkembang. Dan proses tumbuh dan kembang ini itu membutuhkan energi.
baik energi, kemudian vitamin, mineral, ini semua dibutuhkan. Dan ini diperoleh dari asupan makan si ibu. Iya. Seandainya si ibu ini mengalami kekurangan makan dalam waktu yang lama itu tadi, maka proses pertumbuhan dan perkembangan organ-organ ini akan terhambat. Apa akibatnya? Misalnya yang kasat mata saja gitu ya. Yang kasat mata pada saat terlahir nanti si bayi itu ada telinganya. Iya. Ya, tapi karena kekurangan zinc misalnya, tuh daunnya tidak tumbuh segini, tapi dia jadi merapat akibat kekurangan zinc. Atau contoh yang lain misalnya, jari jemari. Jari jemari yang normal itu 5. Tapi karena si ibu ini kekurangan sekali lagi zinc, ya, maka mungkin nanti tangannya rapat. Gitu. Jadi hanya ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi itu yang kasat mata. Padahal sebetulnya itu mempengaruhi seluruh organ termasuk yang di dalam. Apa yang di dalam? Jantung atau paru-paru atau ginjalnya misalnya. Nah, karena pertumbuhan dan perkembangannya terhambat karena kekurangan zat gizi, maka ini menjadi tidak maksimal. Ya, baik ukurankah atau misalnya juga sel-selnya yang lain. Dan yang paling signifikan itu adalah pertumbuhan sel otak. Ya kan? Yang seharusnya sel otak itu kalau saya analogikan dengan air dalam kemasan misalnya isinya harusnya 300 ml. Ini karena kekurangan zat gizi tadi itu, dia tidak 300 ml, tapi hanya 150 ml. Setengahnya. Nah, apa jadinya 150 dibanding dengan 300? Kalau yang 300 kita bisa menangkap, bisa merekam 300 juta foto misalnya, yang 150 hanya bisa mendengar, merekam 150 juta. Jadi sedikit kan? Nah, inilah yang berkaitan dengan kualitas tadi. Jadi anak-anak yang nanti terlahir dalam proses tumbuh kembangnya itu mengalami stunting, ya organ-organnya tidak optimal bekerja, ya karena kondisi itu tadi, dan sel otaknya juga hanya sedikit, sehingga dia hanya mampu mengikuti proses belajar itu mungkin hanya 2 jam. Ya, sesudah 2 jam dia sudah tidak mampu lagi. Tidak fokus lagi. Nah, ini jadi nanti anaknya ini organnya tidak sempurna, rentan terhadap penyakit. Gampang sakit. Ya kan, mudah sakit. Kalau berlari, bermain, olahraga tidak tahan lama. Cepat lelah. Kalau misalnya tingginya tidak maksimal. Karena yang kasat mata daripada stunting ini itu adalah tinggi badan. Makanya stunting sering dibilang pendek. Jadi umurnya sama, tapi barangkali tingginya bisa seperti ini. Ini sama-sama umurnya 4 tahun gitu, tapi yang satu tingginya segini, yang satu gini. Kenapa? Karena pertumbuhan sel tulang tungkai kakinya yang harusnya dia maksimal itu 30 cm, ini karena kekurangan asupan kalsium, dia hanya 15 cm. Sementara yang normal itu 30, jadi dia relatif lebih tinggi. Ya kan? Kalau kita lihat sekarang ini kan, banyak tuh ya kayak gitu, anak-anaknya lebih tinggi dari bapaknya, misalnya, lebih tinggi dari ibunya, gitu. Kenapa? Karena memang kebutuhan gizinya lebih banyak yang terpenuhi. Tapi dari sekian banyak, ini masih juga ada yang mengalami stunting, gitu ya, akibat dari masalah-masalah itu tadi. Oke, terima kasih Prof. Rizal untuk penjelasannya. Ya, jadi mungkin kalau kita lihatnya stunting, ya seperti yang tadi Prof. Rizal jelasin, pendek gitu. Kita kalau lihat kasat matanya, wah anak ini pendek, tidak sesuai sama umurnya, ini bisa kategori stunting. Dan dijelaskan oleh Prof. Rizal tuh lebih luas lagi karena mengenai dengan organ-organnya tadi, mengenai kognitifnya juga, dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjelaskan bahwa 1000 hari pertama itu penting ya, Prof. Rizal ya? Betul. Iya, jadi mungkin bisa dijelasin kenapa sih periode 1000 hari pertama atau 1000 HPK itu dianggap sangat penting untuk mencegah stunting. Iya, jadi saya katakan bahwa proses awal stunting, terjadinya stunting itu adalah satu, terjadi proses pembuahan. Ya, pembuahan sel telur oleh
sel sperma melalui satu hubungan pernikahan yang sah tentunya. Nah, disitulah mulai tumbuh, berkembang. Berapa lama proses ini berjalan? Nah, secara umum wanita itu akan mengalami proses kehamilan selama 38 minggu. Iya. Ya, 38 minggu itu ya kurang lebih biasanya 9 bulan 10 hari. Ya, kalau 9 bulan 10 hari itu sekitar 270 hari. Ya, 270 hari. Itu baru mengalami kelahiran. Nah, selama dalam kandungan proses itu belum selesai. Ya, belum selesai. Makanya kalau kita lihat ya, kalau Mbak pernah melihat bayi yang baru dilahirkan, itu kan belum bisa langsung dia membuka matanya, gigi-geliginya belum ada. Dan organ-organ di dalamnya juga masih kecil, ya, masih kecil. Ini masih terus berjalan sampai si bayi itu berusia 2 tahun. Nah, kalau 1 tahun sama dengan 365 hari, maka selama 2 tahun itu menjadi 730. Nah, 730 ditambah 38 minggu atau 270, ini totalnya adalah 1000. Itu yang dikatakan 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Nah, selama 1000 HPK ini, proses tumbang itu tadi, sejak proses pembuahan sampai nanti si bayi berusia 2 tahun, ini proses tumbuh kembangnya organ-organ tadi. Dan periode ini sering disebut juga dengan periode emas, ya, periode sensitif. Kenapa demikian disebut periode emas atau periode sensitif? Karena kalau misalnya dalam 1000 HPK ini mengalami kekurangan, dia sensitif jadi terganggu. Tapi kalau misalnya dia tidak kekurangan, tapi terpenuhi, bahkan berkualitas makanannya, dia juga sensitif dalam artian apa? Ini akan merangsang tumbuhnya tuh jadi lebih cepat. Iya, betul. Ya, ibarat misalnya pohon. Kalau misalnya diberi pupuk, maka nanti pertumbuhan percabangannya itu lebat, sehingga pohonnya itu menjadi rindang. Tapi kalau misalnya dia tidak diberi pupuk, tumbuh, tapi dia tidak banyak bercabang. Kalau yang satu bercabangnya sampai 50 cabang misalnya. Ini kalau yang biasa-biasa saja mungkin hanya 10 cabang. Kayak begitu ya. Nah, jadi periode ini itu demikian penting dan amat sangat menentukan untuk kehidupan di kemudian hari. Dan ini banyak orang yang kurang aware karena ketidaktahuan, ya, kurang peduli karena ketidaktahuan. Apa yang saya maksud itu misalnya, Indonesia ini kan banyak tradisi-tradisi gitu ya. Jadi ada yang disebut namanya ngidam. Apa nih kalau di sini di Ternate ngidam itu apa? Pengen makan yang asam-asam, apa itu namanya ngidam juga. Namanya ngidam juga di sini. Juga. Nah, ini kadang-kadang ngidam-ngidam seperti ini tuh terlalu diikuti. Ya, saya nggak mau makan yang lain, saya lebih mau makan yang asam-asam saja, yang pedas, begitu saja gitu ya. Nggak mau makan ini, mual rasanya, jadi saya ingin, ya mungkin ngelus-ngelus kepala suaminya yang agak pendek, misalnya. Jadi abai dengan kebutuhan itu. Padahal sesungguhnya pada saat hamil itu dibutuhkan, ya kan? Bahwa terjadi ada kelainan-kelainan, ya wajar saja lain. Karena sebelumnya kan memang tidak ada jabang bayi di dalam perut si ibu. Tapi dengan adanya misalnya jabang bayi, ya, yang tumbuh dan berkembang, ini kan akan menimbulkan konsekuensi. Antara lain rasa mual, kan kayak gitu ya. Jadi susah bergerak, iya kan? Ya. Kemudian juga mudah capek. Ya wajar saja karena ini bertumbuh. Kalau dulu ngegaruknya di sini gitu ya, sekarang ngegaruknya di sini, misalnya, karena semakin besar. Semakin besar. Ya, nah jadi ini semua itu harus dipahami betul-betul ya, bahwa itu satu proses yang alami, yang normal, munculnya hal-hal yang seperti tadi. Dan itu banyak terjadi pada kehamilan pertama biasanya. Kalau udah kehamilan kedua, ketiga itu relatif mereka sudah berpengalaman. Sudah biasa lah, ngidamnya tidak terlalu berat gitu ya? Ya, tidak terlalu berat lagi.
Oke, jadi 1000 hari pertama ini dari dalam kandungan ya, Prof. Rizal Iya. ya. Oke, jadi dari dalam kandungan berarti gizi ibu hamil ini harus bagus gitu ya. Seperti apa sih ibu hamil ini yang kalau dilihat ini status gizinya kayaknya beresiko nih melahirkan anak yang stunting. Seperti apa sih ciri-cirinya nih, Prof? Nah, ini bagus sekali begitu ya, bahwa yang beresiko itu yang seperti apa. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa pada saat dia tidak mengalami kehamilan, itu kan dalam perutnya tidak ada apa-apa, gitu ya. Tapi begitu hamil, semakin hari dari hari ke hari, terjadi apa? Penambahan berat badan. Kan kayak begitu ya. Kemudian ada gerakan-gerakan lah di dalam, misalnya kayak begitu. Nah, kalau pertumbuhan perkembangan si jabang bayi ini berjalan dengan normal, tentunya pertambahan berat badan yang paling mudah kita ikuti, ini akan bertambah dari hari ke hari. Ya. Kalau pertambahan berat badan si ibu ini tidak terjadi, ya, berarti ada sesuatu yang terjadi. Oke, jadi normalnya berat badannya bertambah gitu? Bertambah, ya kan? Karena usianya kan juga bertambah, 1 bulan sampai 9 bulan. Ya. Nanti sesudah 9 bulan tinggal menunggu hari itu gitu. Nah, kalau misalnya dia sebelum hamil beratnya 40, 40. Ya. Kemudian sesudah kehamilan 9 bulan beratnya juga 40. Ya ini loh, ya kan? Ada yang salah ini. Apa timbangannya yang salah atau yang di dalam ini bermasalah gitu loh. Iya kan? Tidak berkembang. Kan begitu. Iya, betul. Nah, atau misalnya, sebelum hamil 40. Kemudian 2 bulan pertama 41. Kemudian 6 bulan kemudian 42. Loh, kok hanya naiknya 3 kilo? Iya kan? Itu kecil ya gitu ya? Kecil, kan kayak gitu kan? Nah, jadi ini, bagaimana agar kita mampu mendeteksi, itu adalah dengan melakukan penimbangan secara rutin. Ini kan sudah ada nih dalam pedoman, ibu-ibu hamil ini harus menimbang berat badan ya 2-3 bulan sekali. Apakah di rumah atau juga di puskesmas. Kan kayak begitu ya. Sehingga kalau misalnya dalam 2 bulan pertama, terjadi peningkatan 3 bulan. Wah, bagus nih. Gitu. Kemudian nanti trimester kedua naik lagi menjadi penambahannya itu 6 kilo. Wah, ini berarti pertumbuhannya semakin bagus dan normal begitu loh. Iya kan? Nah, kalau ibu-ibu yang hamil ini rajin melakukan penimbangan berat badan, kemudian sekarang ini juga para bidan ya sudah dilengkapi dengan adanya alat pendeteksi ultrasonografi sehingga kita bisa memonitor ya perkembangan. Jadi bisa kelihatan tuh yang tadinya hanya setitik, kemudian akhirnya berkembang sebesar ini, kemudian jadi besar-besar, kemudian moving, ya, bergerak. Bisa terlihat tuh, berarti si bayi ini mengalami proses pertumbuhan. Ini ada tangannya ada 2, itu bisa terdeteksi lebih awal. Nah, oleh karena itu penting dalam hal ini untuk melakukan penimbangan dan juga pemeriksaan kehamilan dan berat badan. Jika ini dilakukan, kalau ada yang terjadi sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kok ini udah usia 4 bulan tapi hanya naiknya 1 kilo, ini bisa dideteksi, jadi nanti bisa dilakukan tindakan. Ya, apa yang harus ditindakkan gitu loh. Untuk mencegah stunting tadi. Oke, padahal biasanya kalau ibu hamil habis melahirkan badannya ideal lagi tuh kayaknya impian gitu ya. Padahal sebenarnya tidak normal ya seperti itu ya. Harus ada pertambahan berat badan gitu. Harus ada pertambahan, nggak bisa dia hanya tetap langsing seperti bagaimana ini gitu loh, ya kan? Jadi nanti kan bisa kalau sudah lahir nanti bisa dikembalikan lagi. Iya, betul. Jadi dietnya ya setelah melahirkan. Jadi bukan saat hamil gitu terus melahirkan ya badannya masih kurus, itu bisa jadi nggak normal ya, Prof. Rizal. Oke, jadi itu mengenai ibu hamil, mengenai 1000 hari pertama juga kondisi bayi itu tadi. Nah, bagaimana dengan bayi yang sudah lahir nih, Prof, dan memiliki pola makan atau kebiasaan makan tertentu?
Apakah mungkin pola makan, ada pola makan atau kebiasaan makan yang ternyata meningkatkan resiko stunting kepada si anak itu? Iya, baik. Jadi kalau misalnya kalau sudah lahir, tadi di awal saya katakan bahwa yang paling sensitif itu adalah 1000 hari pertama. Jadi kalau baru lahir itu masih ada waktu sampai 2 tahun. 2 tahun. Yang pertama harus dilakukan untuk memastikan bahwa si bayi ini tumbang dengan maksimal. Yang pertama 6 bulan pertama kehidupan itu hanya diberi air susu ibu. Ya, ini dulu. Ya, hanya diberi air susu ibu, tidak ada yang lain. Tidak ada itu harus dikasih habatus saudah. Iya. Harus diberi madu. Ya, madu hitam. Tidak ada itu. Harus makan pisang raja. Iya. Disaring supaya jadi raja. Tidak. Ya, 6 bulan pertama kehidupan hanya air susu ibu. Kenapa? Ya kan? Karena organ-organ si bayi itu dalam tubuhnya belum sempurna. Belum maksimal, masih bertumbuh sampai 1000 hari kan? Iya. Gitu. Jadi jantungnya masih kecil, ususnya juga masih ya tipis begitu ya, giginya belum ada. Jadi makanan satu-satunya yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan bayi itu hanya air susu ibu. Titik. Ya, ini dulu sampai 6 bulan pertama kehidupan. Sesudah 6 bulan menjelang masuk ke 7 bulan, dia harus mendapat makanan pendamping ASI. MPASI. Artinya apa? Pendamping air susu. Jadi air susunya tetap diberi, tapi didampingi oleh makanan. Makanan ini apa? Makanan yang dimulai tentunya dari konsistensinya yang tidak langsung keras. Ya. Tapi mulailah dengan makanan-makanan yang lunak. Kenapa? Giginya baru 1 atau 2 biji yang tumbuh. Iya kan? Diberikan itu makanan-makanan pendamping. Dan ini juga penting. Ya. Karena bayi itu suka tidak suka dengan makanan tergantung ibunya. Ya. Kita belajar coba. Orang Afrika itu makanannya beda dengan makanan orang Asia. Iya. Kamu percaya nggak itu? Percaya. Iya percaya kan? Karena di Afrika buminya lain dengan di Indonesia. Di sini mungkin makannya papeda. Iya. Ya, papeda. Tapi di yang lain bukan makan papeda. Ya, mungkin dia makan dari oat, gandum. Iya. Karena di sana banyak gandum, di sini nggak ada. Nah, kenapa nanti orang Eropa misalnya suka makan gandum, kemudian orang di Asia makannya banyak makan nasi? Ini karena memang tradisi dan budaya lokal. Nah, yang bagus adalah bagaimana si bayi itu diperkenalkan aneka macam makanan. Yang terjadi adalah, ya, ibu ini hanya mengikuti selera si ibu. Jadi menurut persepsi si ibu. Ini cukup rawan karena nanti di kemudian hari si anak ini kalau hanya biasa dikasih misalnya singkong, dia hanya makan singkong. Ya kan? Iya. Kalau dia hanya dikasih daging ayam, tidak pernah dikasih ikan, dia nanti di kemudian hari hanya suka ayam. Ayam aja. Ikan tidak pernah. Ya kan? Iya. Kenapa? Karena makanan itu akan memberikan efek kepada di lidah. Itu ada molekul-molekul, reseptor-reseptor sehingga di lidah itu bisa merekam ini adalah papeda, ini adalah singkong. Ya. Nah, kalau kita beri makanan yang beraneka ragam, maka nanti koleksi ya, reseptornya itu banyak. Iya. Ya kan? Saya ingin menjelaskan, ada kan anak-anak yang sudah mahasiswa atau kayak gimana, dia tidak bisa makan sayur misalnya. Kenapa? Karena tidak pernah kenal sebelumnya. Dia makan kangkung itu berlendir, saya nggak bisa. Satu. Yang kedua, dia
hanya bisa makan ikan lele misalnya gitu Iya. loh. Karena nggak pernah dikasih ikan tuna. Iya tuh. Jadi dia hanya terima makan lele. Lagi, dia hanya bisa makan daging ayam. Tidak bisa bebek. Iya. Daging bebek. Ada kan orang kayak gitu kan? Ada. Bisa diterima ya? Bisa. Nah, ini karena sejak kecil dia tidak dibiasakan. Biasanya makan ayam aja. Makanya kalau ibu-ibu itu ya memiliki pengetahuan, gitu, sebaiknya harus diberikan segala macam. Ini bayam, ini daun singkong, ini katuk, ini paria, ini bebek, ini ikan baronang, ini ikan mas. Iya tuh. Ada orang yang nggak mau makan ikan mas, gitu. Nah, alasannya kayak begitu, ya kan? Ini kue ini, ya, ini itu gitu loh. Nanti kalau sudah dia besar, tadi udah dibilang, waktu udah mahasiswa dia nggak mau makan sayur. Kayak masyarakat di sini makan sayur nggak? Kurang nih saya kira nih. Sayurnya hanya kangkung aja saya lihat banyak nih. Kayak sih, sayur apa lagi? lumayan sih ada sayur-sayur apa ya yang mentah gitu kayak kol, terus ketimun, kacang panjang. Soalnya di sini ada makanan khas yang makan mentah gitu ada. Oh iya, bagus kalau misalnya kayak begitu. Jadi mesti banyak lagi. Buah juga kayak begitu. Iya kan? Ini kan kadang-kadang banyak ibunya yang mempengaruhi. Iya. Jangan kasih paria, kenapa? Pahit. Gitu? Ya pahit, tapi kan dengan cara pengolahan dicampur dengan garam, pahitnya akan berkurang. Iya. Gitu? Pakai ikan juga. Pakai ikan misalnya, dan anak itu kan tidak bisa menolak sebetulnya, ya. Jadi, just misalnya maksudnya. Jadi memang jadi seorang ibu itu tuh luar biasa, ya harus memikirkan. Nah kalau misalnya nanti ini makannya bisa makan yang banyak, maka dia tidak akan mengalami ketergantungan kepada makanan tertentu, ya. Karena ya kita nggak tahu nih ke depan ini, ya. Apakah nanti misalnya barangkali ini, ya kayak di sinilah makannya kaspi, ya singkong begitu, enak sekali gitu. Jadi dia tidak tergantung kepada beras, gitu, tidak pada nasi gitu loh, karena lahan juga semakin sempit, ya. Nah jadi saya kira kayak begitu. Oke, jadi Prof. Rizal jelasin gimana supaya anak-anak ini jadi nggak pilih-pilih makanan gitu ya, kira-kira ya. Jadi sebaiknya ibu-ibu di sana kalau kasih makan ya yang beragam. Jangan sesuai sama keinginannya aja atau mungkin kesukaannya aja gitu ya. Oke, terima kasih Prof. Rizal untuk penjelasannya. Ini juga menjelaskan bahwa ada gitu keterkaitan antara pendidikan gizi seorang ibu dengan kondisi si anak bisa mempengaruhi stunting gitu ya, itu juga menjelaskan. Nah, apakah ada keterkaitan dengan masalah mungkin pendapatan keluarga gitu, Prof, mengenai stunting, beresiko kepada anak-anak jadi terkena stunting gitu karena pendapatan keluarga? Iya, saya kira memang erat kaitannya antara pendapatan dengan ya dalam hal ini pemenuhan kebutuhan gizi. Tapi makanan bergizi itu, makanan sehat tidak harus selalu yang mahal. Ya sebetulnya ya. Terlebih lagi alhamdulillah di negara kita ini kan tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Iya toh? Iya, ada lagunya. Iga tahu lagu itu ya? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Jadi 20 cm batang kaspi itu ya kalau ditancapkan itu nanti 3 bulan udah tumbuh. Udah jadi kasbi lagi. Jadi makanan kan kayak begitu ya. Nah, kemudian juga batu ya, biji rambutan misalnya. Kalau misalnya biji rambutan itu dilemparkan saja ke halaman, 3 bulan nanti kemudian udah tumbuh calon pohon rambutan ya yang akan menghasilkan. Nah, begitu juga dengan tradisi kebudayaan. Tadi katanya ada lalap-lalapan. Kita punya suku Jawa Barat, di Jawa Barat ada orang Sunda itu ya. Semua daun dimakan itu ya kurang lebih kan, kecuali daun telinga atau daun pitu itu nggak dimakan. Tapi daun-daunan yang lain, daun poh-pohan, daun jambu mete, ya tidak seperti suku-suku yang lain terbatas, ya daun-daunan semua dimakan. Nah jadi, iya betul, ya kalau misalnya keluarga tersebut itu secara ekonomi tidak mampu, ini akan mempengaruhi dalam pemenuhan kebutuhan gizi. Misalnya saja ya protein hewaninya dia tidak mampu membeli daging
sapi Daging sapi. misalnya. Tapi kan kita ada alternatif lain. Ikan, Iya. misalnya kayak begitu ya, ikan air tawar atau air laut ada. Memang betul ya, gitu harus dibeli juga. Ya, nah oleh karena itu kembali di sini bahwa masalah ekonomi ini juga salah satu ya masalah yang menjadi faktor penyebab dari masalah kekurang gizian atau daripada stunting. Jadi secara umum banyak keluarga-keluarga yang secara ekonomi kurang itu mengalami stunting. Tapi tidak hanya soal ekonomi saja. Mereka-mereka yang berpenghasilan cukup, tinggal di kota, itu juga ada anak-anaknya yang mengalami stunting. Banyak juga ya. Banyak juga. Kenapa? Karena kekurang pedulian tadi. Ya karena dia sibuk, jadi pola pengasuhan. Si bayi ini diserahkan kepada ya asisten rumah tangga, yang mana asistennya ini barangkali kurang begitu paham, ya ibunya juga kurang begitu paham, sehingga mengalami kejadian stunting ini tadi. Nah, jadi dalam hal ini adalah itu memang benar salah satu faktor, tapi pengetahuan juga cukup signifikan dalam upaya pencegahan stunting. Iya, jadi para keluarga yang mungkin mengejar materi kekayaannya banyak ya, padahal anaknya stunting juga karena mungkin ada, pendidikannya mungkin terus tidak peduli pada anaknya karena sibuk dan lain sebagainya juga bisa menjadi faktor gitu ya, Prof. Rizal ya. Iya. Oke, nah tadi juga kita kembali ke yang tadi dijelasin sama Prof. Rizal mengenai empati atau makan pendamping ASI setelah 6 bulan ya diberikan kepada anak. Mungkin Prof. Rizal mungkin bisa kasih semacam resep kah empati yang memenuhi gizi anak gitu? Ya, saya kira kalau tadi kita sudah cerita sampai kepada masalah selera, begitu ya. Empati inilah jadi gerbang saya kira untuk memperkenalkan si anak. Ini mumpung si anak itu belum berani nolak. Masih 6 bulan itu gimana sih gitu loh. Semua mau dimakan sih. Semua mau dimakan misalnya. Jadi ini kesempatan bagi si ibu untuk memperkenalkan. Ya, sehingga nanti lidahnya itu reseptor-reseptornya banyak. Ya. Jadi kalau mestinya pertama kali misalnya dikasih katakan lobak. Ya. Mungkin oke, dia terima lobak. Atau sebelum lobak maksud saya misalnya wortel yang umum lah begitu ya. Wortel, dikasih wortel dia bisa menerima. Karena memang taste-nya daripada wortel ini dibanding misalnya lobak lebih enak wortel, ya kan? Nah, tapi bukan artinya si lobak ini tidak boleh diberi. Atau misalnya brokoli, ya kan? Itu kan beda sekali brokoli dengan wortel, ya kan? Nah, jadi inilah saatnya memperkenalkan kepada si lidah si bayi itu tadi. Nah, tentunya akan menjadi lebih mudah misalnya, katakanlah wortel dicampur dengan brokoli. Jadi ada rasa manis-manisnya. Bisa lagi disiasati, mungkin proporsinya masih 70% wortel, 30%. Tapi ada 30% brokoli. Tapi yang pasti si brokoli itu masuk juga. Reseptornya ada. Jadi nanti ditingkatkan lagi nih persentasenya. Jadi sampai 50-50, semakin suka karena sudah ada reseptornya, ya kan? Akhirnya nanti bisa menerima makan brokoli saja. Gitu. Inilah saatnya memberikan terong misalnya, terong ungu. Banyak loh orang yang nggak mau makan terong. Saya suka sih. Ada yang suka, tapi ada juga yang nggak suka. Kenapa suka? Karena sama mamahnya barangkali dulu waktu kecil sudah diperkenalkan. Tapi ada orang yang lain tidak mau makan itu. Agak pahit gitu. Agak pahit begitu kan? Suka paria? Lumayan, tapi bisa makan. Bisa makan. Bisa makan. Kalau dibiasakan makan paria, nanti dilalap itu paria itu. Iya. Pahit? Enggak. Dia bilang kayak gitu. Kenapa? Karena sudah biasa. Yaitu padahal paria itu juga bagus gitu loh. Nah, semakin banyak yang diberikan kepada si bayi, maka reseptornya akan semakin banyak. Sekali lagi, kita ini memiliki banyak sekali jenis makanan tradisi-tradisi. Karena kita ini ratusan atau ribuan tradisi yang ada. Di Indonesia. Ada yang makan ikan mas, ada yang makan ikan lele. Nah, kalau Mbak Iga seneng nggak ikan lele?
Belum pernah makan sih di sini ada ikan lele. Belum pernah, ini karena biasa makan ikan laut gitu Iya, ya. ikan laut. Nah, jadi tidak ada salahnya ini nanti. Ya toh, ada ikan lele misalnya. Ya memang kalau dibandingkan dengan ikan laut ya jauh. Kalau ikan laut itu dagingnya tebal-tebal Iya, lebih gitu besar. kan ya. Nah, tapi kalau kita bicara ikan cakalang misalnya, Mm-mm. itu kan ada bagian putih, ada bagian coklatnya. Iya, Ya, Iga bisa makan yang coklatnya? bisa tapi pahit, memang agak pahit. Nah, pahit. Tapi kalau waktu kecil sudah dibiasakan, suka. Ini karena barangkali waktu kecil Udah biasa. sama mama dipisahkan. Hmm. Ya kan? Hanya dikasih yang putih saja. Itu yang terjadi dengan saya. Jadi saya tidak bisa. Oh, tidak bisa makan yang pahitnya, Yang coklatnya. yang coklatnya. Iya tuh. Padahal sebetulnya kandungan Fe-nya lebih tinggi tuh di situ tuh. Oh, Iya kan? Cuman karena memang tidak biasa, karena di Jawa itu ikannya susah, cakalang itu. iya. Gitu kan, lain gitu ya. Nah ini jadi kita tidak terbiasa. Nah jadi bisa karena Biasa. biasa. Begitu juga dengan buah-buahan. Mm. Ya kan? Kalau hanya dikasih buah apa yang banyak di sini? Semangka. Di sini rambutan. Rambutan. Buahan apa ya, lokal gitu. Buah lokal. Mm-mm. Oh banyak buah-buahan. Banyak. Nah, ya kalau misalnya hanya biasa dikasih pisang, Pisang. atau tidak pernah dikasih pisang, Pisang di sini banyak sekali. pisang banyak sekali. Cuma kan pisang juga ada macam-macam. Iya. Kalau dikasih nanti pisang kepok, Ah. apa namanya pisang kepok? Kayaknya di sini pisang kapok juga. Pisang kepok juga namanya. Itu kan bisa sebagai pengganti nasi sebetulnya, Iya. ya kan? Tapi kan agak keras gitu dibanding dengan pisang Ambon Nah, misalnya, pisang ya. Ambon lebih enak kok. Nah, jadi dia nggak mau makan pisang kepok. Maunya pisang Ambon. Maunya pisang Ambon. Nah, jadi apa? Poin saya adalah semakin banyak yang diganti bergilir akan semakin bagus. Hmm. Iya kan? Jadi nanti kalau misalnya anaknya itu sudah besar, kayak Iga misalnya sudah besar, merantau, ya, Mm-mm. keluar dari Ternate, ya, tidak ada kaspi di sana, ya toh, jadi bisa juga makan, Bisa gitu loh, juga. ya kan? Tidak ada ikan cakalang, ya, mau nggak mau kan? Makan ikan lele. Jadi semakin awal diperkenalkan, ya, semakin banyak, semakin lama ada reseptor-reseptornya akan semakin baik. Iya. Kebayang nggak nanti kalau misalnya Iga misalnya ditugaskan ke Afrika, Mm-mm. yang mana berbeda sama sekali gitu Berbeda loh. sekali. Karena di sana makanan daging onta, Oke. iya toh? Mm-mm. Nah kita kan nggak pernah makan daging daging onta, benar-benar di sini ada iya onta. toh? Nah seperti itu kira-kira. Ya toh? Nah jadi saya kira penting sekali ya pola makan ini yang beragam, Mm-mm. ya, yang beragam dan bergizi tentu. Karena dalam makanan itu tidak ada satu jenis makanan pun yang mengandung semua zat gizi yang Iya. ya toh? Mm-mm. Kita mesti makan 5 jenis sayuran barangkali untuk mendapatkan gizi yang sempurna. Nggak ada satu makanan, satu biji saja Yang ya, mengandung semua. yang mengandung semua. Hmm. Itu tidak ada. Jadi mesti divariasi. Makan rambutan, makan manggis. Ada loh yang nggak bisa makan nanas. Iya. Ada. Karena apa ya? Mungkin gatal. Iya gatal katanya gitu. Padahal yang lain nggak gatal kan. Ini karena biasa. Iya. Nah jadi caranya seperti tadi. Mungkin kalau dikasih sendiri gatal. Mm-mm. Tapi kalau dicampur, ya nanas dicampur dengan ya Apel. apel misalnya kayak begitu, ya jadi lain ceritanya gitu. Nah, luar biasa kan tugas seorang ibu. Iya. Jadi memang pendidikannya juga pengetahuannya mengenai gizi juga harus beragam gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Prof. Rizal untuk penjelasannya mengenai apa ya tadi dari empati terus mengenai apa ya pola makan anak gitu ya, kebiasaan makan gitu supaya kita nggak pilih-pilih makanan. Seorang ibu harus memberikan makanan yang beragam dari anaknya masih kecil gitu ya, Prof. Rizal. Terima kasih penjelasannya. Oke, mungkin kita masih lanjut ya, Prof. Rizal, ini masih ada pertanyaannya. Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi dalam penerapan program intervensi gizi untuk mencegah stunting di daerah yang tertinggal, Prof. Rizal? Ya, tantangannya itu adalah ini karena masalahnya ya persoalan makan ini lintas sektor. Iya. Ya, tidak hanya satu sektor ini lintas sektor.
Misalnya tadi saya menyarankan makan buah-buahan yang beraneka ragam. Jangan hanya makan pisang terus gitu, ya. Tapi makan mangga. Makan mangga. Masalahnya ada nggak ketersediaan? Iya. Iya toh? Nah ini perlu lintas dinas instansi. Ya kan kalau misalnya untuk dari Departemen Kesehatan mungkin tugasnya bukan untuk mengadakan tanaman-tanaman tersebut, tapi ini adalah Dinas Pertanian. Iya. Apakah di daerah tersebut ada keanekaragaman buah-buahan? Ya. Nah ini Dinas Pertanian harus menyiapkan bibit. Nah, ada bibitnya, ya kan? Tahu nggak cara budidayanya? Gitu. Bagaimana supaya ini maksimal pertumbuhannya? Bisa tumbuh di daerah tersebut. Iya. Mestinya ditanam yang bisa ditanam di pekarangan, karena rumahnya terbatas halamannya. Jangan ditanam pohon jati, jadi kan kacau juga ini. Nanti ketutup semua. Iya, berarti ini kan edukasi. Ya, edukasi urusan siapa? Pemerintah. Pemerintah dinas mana? Pertanian ya kalau itu. Pertanian misalnya. Ada juga ini yang ke sekolah-sekolah. Iya. Dinas Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan. Terus bagaimana ini untuk mengolahnya? Ada pohon pisang. Apa hanya dikukus saja gitu loh? Ya kan hanya makan dikukus saja bosan juga nih. Digoreng. Digoreng atau dibuat keripik. Iya. Bagaimana cara buat keripik? Ya kan? Jadi perlu informasi. Gitu. Nah, jadi ini lintas sektor. Ya kan? Jadi beragam kementerian ataupun dinas yang ada ini bagaimana bisa menyatu. Itu dari segi unsurnya. Ini kalau sudah ada panen perlu dicuci supaya bersih. Nah, ada nggak airnya? Oke. Ini tidak sedikit yang air bersihnya mesti jalan 1 kilo. Jadi yang nyiapin air tugas siapa nih? PUPR. Jadi PUPR ini juga harus bisa berkolaborasi, bekerja sama, supaya nanti buah-buahan, sayuran tadi harus dicuci dengan air bersih. Jangan menggunakan air yang dari sungai. Air sungai itu di hulunya itu sudah ada yang jongkok-jongkok gitu. Iya. Bawa kayak begitu kan sini. Loh, kalau dipakai yang ini gimana? Iya. Jadi PUPR. Jadi udah berapa itu? PUPR, Pertanian, Kesehatan, Pendidikan. Gitu. Nah, ini kalau ditanya tantangannya yang kayak gimana? Bagaimana kolaborasi antar berbagai sektor ini bisa bersatu padu ya untuk mencerdaskan masyarakat. Perguruan tinggi juga dibutuhkan di sini. Ya toh. Kemudian juga dinas perekonomian, gitu, supaya bagaimana nanti produk-produk olahan itu bisa dipasarkan UMKM-nya, gitu, sehingga ini ada aktivitasnya. Ya, bagi keluarga yang mempunyai pohon pepaya, buahnya banyak, jadi bisa dibuat manisan. Nah, jadi bagaimana menjualnya ini? Gitu, selain dikonsumsi. Gitu. Nah, ini kan perlu modal, maka kementerian atau dinas koperasi berperan di situ. Ya kan? Ya perguruan tinggi mengajari bagaimana supaya si pepaya ini yang sudah matang tidak busuk. Akhirnya diajari sama perguruan tinggi. Dibuat manisan. Sebelum matang itu yang setengah matang coba direndam dengan air gula supaya jadi manisan, gitu. Akhirnya tidak busuk dan bisa dipasarkan. Kalau ini semua saling berkoordinasi, melengkapi, ya insya Allah persoalan ini bisa diatasi. Bisa diatasi. Karena itu tadi tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Gitu. Banyak yang bisa dimakan, cuman mereka tidak tahu bagaimana mengolahnya. Iya, betul. Nah, ini urusan perguruan tinggi. Gitu. Ada sekolah
gizi kan, jurusan gizi, iya kan? Iya. Ada jurusan bidan, ada jurusan ini. Jurusan gizi urusannya yaitu memikirkan itu. Kalau hanya kaspi itu hanya direbus saja kayak gitu, bosan. Gitu? Tapi kalau kaspi ini diubah, ya dibuat tepung, dari tepungnya ini dibuat jadi brownies misalnya kayak gitu, lain lagi ceritanya, iya kan? Iya. Nah, buah mangga kalau hanya dimakan begini habis bosan. Tapi kalau dibuat jadi es campur, potong kecil-kecil, ya kan, dicampur ketan, ya kan, Bisa seperti bernilai ekonomis gitu. bisa bernilai ekonomis dan cita rasanya juga berbeda, Iya. ya kan? Nah, jadi inilah sebetulnya tantangannya bagaimana kita bisa saling berkoordinasi, saling melengkapi, sehingga mudah didapat, berkhasiat, ya, dan bisa menghidupi keluarga. Iya, karena biasanya juga daerah tertinggal kaya ya akan sumber daya alamnya gitu ya sebenarnya, tapi ya tidak ada pengetahuan untuk mengelolanya itu tadi yang bisa membuat daerah tersebut tertinggal gitu ya, Prof. Rizal ya. Oke, terima kasih Prof. Stunting ini kan merupakan isu yang penting ya Prof. Rizal ya. Ini juga merupakan fokus utama dari pemerintah. Yang seperti sudah dijelaskan oleh Prof. Rizal tadi mengenai kolaborasi sektor-sektor terkait. Nah, ini juga merupakan upaya pemerintah dan sudah banyak sekali metode yang mereka lakukan gitu, yang digalakan untuk kampanye percepatan penurunan stunting. Misalnya memberikan sembako gitu, bagi-bagi sembako, atau ada pemeriksaan kesehatan gratis, yang seperti itulah. Menurut Prof. Rizal, apakah strategi pemerintah tersebut sudah baik, atau mungkin ada yang perlu diperbaiki kah, atau mungkin ada yang perlu dikembangkan supaya mungkin bisa lebih baik lagi dalam mencegah stunting pada anak? Iya, selagi memang kita memiliki kemampuan untuk bisa memberikan program-program seperti tadi, ada pemeriksaan, itu bagus begitu ya. Tapi yang utamanya saya kira bagaimana edukasi, edukasi memberikan pengetahuan kepada masyarakat kita. Ini adalah satu strategi dan senjata yang ampuh gitu loh, ya, karena dengan memiliki pengetahuan, ya, maka nanti secara otomatis gitu ya, yang bersangkutan yang akan melakukannya. Dibanding kalau misalnya kita hanya memberikan. Orang bilangnya lebih bagus kita kasih pancingnya, ya, daripada kasih ikannya, ya kan? Karena kalau dikasih ikan terus nanti manja gitu. Tapi kalau misalnya kita kasih pancing, kemudian kita ajari, ini loh, dengan pancing ini kamu bisa nangkap ikan cakalang, kamu bisa mancing ikan ini, cuman caranya begini, gitu loh. Coba berlatih kamu, bisa begitu. Daripada kita ngasih misalnya beras, terus misalnya kayak begitu, ya, kita kasih paculnya. Nah, kamu ada halamannya kan? Ayo, tanam padi. Tanam padi, misalnya. Tanam cabai di rumah pekarangan, ini bibitnya. Dibanding kalau kita hanya ngasih cabai terus, gitu. Iya kan? Nah, jadi kalau misalnya nanti kamu ini kita kasih bibit, ini kita kasih paculnya, kita ajari. Tanam di halaman. Nah, jadi minimal setiap keluarga harus menanam pepaya dan pisang. Misalnya, kayak begitu ya. Kenapa itu? Loh, pisang itu sekali berbuah satu tandan itu bisa 20 sisir itu. Iya kan? Sisir juga ngomongnya di sini. Kalau di sini sika. Sika? Iya. Sika, 20 sika. Gitu. Makan 5, 15 dijual. Iya kan? Duitnya bisa beli yang lain. Dan pisang itu beranak. Tahu pisang beranak ya kan? Iya. Tidak habis itu. Iya kan? Nah, coba kalau semuanya terampil, semua membuat itu di rumah-rumah. Di Ternate ini. Semua. Ada pohon pisang. Ada buah pisang. Hah? Pisang apa suka-suka hati lah. Nanti Dinas Pertanian yang memberikan bibitnya. Pisang apa yang terkenal di sini? Kalau di sini kayaknya setiap pekarangan kebanyakan pisang mas yang kecil-kecil, iya. Iya, oh suka di sini gitu ya. Banyak di sini. Pisang tanduk? Pisang tanduk juga ada. Sebenarnya pisang banyak sekali sih jenisnya di sini. Kebayang nggak kalau misalnya dalam satu kecamatan ada 5 desa, satu pisang mas, satu pisang tanduk, satu pisang kepok. Setiap rumahnya begitu. Ada pisang. Ya, ada pisang begitu.
dia tidak akan kelaparan. Iya. Ada pepaya. Nah, kebayang nggak pepaya California? Mm-mm. Pepaya apalah misalnya kayak gitu. Satu buah pepaya, satu pohon pepaya, bisa 20 buah atau 15 kalau bagus nanam. Mm-mm. Daunnya obat cacing, Iya. ya Bisa kan? bikin sayur juga. Bisa buat sayur bunganya. Mm-mm. Jadi di mana? Gitu. Iya. Nah, jadi bagaimana kita mengoptimalkan yang sudah ada? Gitu. Di belahan bumi yang lain, Mbak, ya, itu tidak bisa tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Iya. Sejauh saya berjalan kayak begitu. Gitu. Jadi mestinya nggak tinggi kasus kita di sini. Iya. Kalau mau. Karena di sini tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan tongkat kaspi aja, semua tongkat. Mm-mm. Ya ditancap gini 20 cm, tumbuh. Tumbuh jadi sumber makanan. Iya. Nah, jadi inilah. Gitu. Jadi masyarakat itu harus diedukasi, dididik. Ayo, coba. Cabai. Kalau di Jawa sana harga cabai itu sampai ratusan ribu, 100.000, Mbak. Di sini juga kadang mahal sih sampai ratusan ribu. Nah, kan luar biasa kita ini kalau sampai membeli cabai 1 on yang jumlahnya berapa biji gitu ya, sampai harus sekian puluh ribu. Iya. Kalau ditanam aja pakai bijinya bisa tumbuh cabai gitu. Nah, perguruan tinggi bisa berkontribusi di sini. Karena sekarang ada namanya tambula pot, tanaman buah dalam pot. Pernah dengar kan ya? Iya. Nah, jadi gimana lagi? Jadi bagaimana saya kira itu ya program-program itu bisa berkolaborasi dan diedukasi masyarakat. Ya kan? Sehingga nanti kalau mau masuk angin ada pohon serai. Iya. Ya. Mau yang hangat-hangat ada pohon jahe. Iya. Ya kan? Mm-mm. Fresh. Gitu. Dari kebun sendiri. Dari kebun sendiri. Dibanding halaman itu, pekarangan itu tidak dimanfaatkan. Tidak dimanfaatkan loh. Yang sudah dimanfaatkan oleh tanaman bunga bagus, ya. Biasanya ibu-ibu kan sukanya yang bunga-bunga. Iya. Bunga-bunga hias. Tapi kan banyak ini yang tidak dimanfaatkan. Iya. Dibiarin kosong. Dibiarin kosong aja. Oke, Prof. Ridha, itu juga tadi ada menyinggung soal luar negeri. Ini kan tidak sama dengan Indonesia kan. Tongkat kayu, batu jadi tanaman gitu. Jadi apa sih sebenarnya pelajaran yang bisa diambil gini dari negara-negara lain yang berhasil mengurangi prevalensi stunting melalui perbaikan gizi? Iya, kalau di negara-negara lain itu, ya negara-negara yang relatif lebih maju dari Indonesia, itu memang satu sarana prasarananya memang sudah tersedia, ya air bersih ada, ya kan. Kemudian juga pola hidup bersih, pola hidup sehat mereka itu sudah tertanam, gitu loh, ya kan, bahwa sebelum makan cuci tangan, ya, kemudian sesudah makan gosok gigi, gitu ya, kemudian baju harus berganti, halaman rumah mesti bersih, ini yang membedakan. Nah kita ini belum seperti itu, ya, jadi jarang misalnya tidak cuci tangan. Ya masalahnya katanya tidak ada airnya. Kan kayak begitu ya. Jadi infrastruktur itu masih tidak tersedia. Bahkan di negara-negara yang sudah lebih maju lagi misalnya gitu ya, ada yang namanya tap water. Ya. Jadi minum itu ya tinggal langsung aja dari ini ke begini. Kenapa? Ya itu karena memang kemajuan teknologi secara teori memang dimungkinkan. Jadi dari sumbernya itu diberikan bahan kimia yang untuk menetralisir kuman. Sehingga ini sekarang bisa diminum. Air keran diminum. Iya, seperti itu. Nah, kita masih harus banyak belajar ya bagaimana menumbuhkan minat ya kebersihan ya kepada masyarakat. Gitu, harus mau mencuci tangan. Kalau misalnya berkebun beralas kaki. Iya. Pakai sarung tangan. Coba petugas kebersihan kita belum pakai. Iya. Ya? Kebanyakan sih kayak gitu. Masih belum semuanya. Kakinya juga masih telanjang kaki, memacu juga telanjang kaki. Jadi investasi cacing ada
di kaki. Iya. Ya toh, tidak makan obat cacing, misalnya kayak gitu. Ya kan? Tidurnya ya masih seperti itu. Ya toh. Nah, jadi ini memang tugas kita semua itu lintas di kementerian tadi, itu nggak bisa kayak begitu. Karena memang bukan tugasnya Dinas Kesehatan barangkali untuk memasang saluran air gitu loh. Ya, tapi ini adalah dinas yang lain. Bagaimana dinas-dinas yang lain ini memberikan kontribusi kepada satu titik gitu loh. Ya kan? Ayo kita mengatasi stunting, makanya ini kita bantu ke sana. Itu bedanya dengan di negara-negara lain yang sudah lebih maju dari ini. Kita akan menuju ke sana juga. Amin. Menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ya, insya Allah. Oke. Mungkin itu saja Prof. Rizal, tapi sebelum saya menutup podcast pada hari ini, mungkin Prof. Rizal ada closing statement untuk Tribuners yang menonton mengenai mungkin harapan Prof. Rizal mengenai stunting di Maluku Utara. Silakan, Prof. Iya, saya kira bagaimana yang sudah kita diskusikan tadi ini bahwa kekayaan alam Indonesia ini luar biasa. Ya, Indonesia memiliki tradisi, budaya, potensi alam yang amat sangat kaya, sehingga makanan pun beraneka ragam. Bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi yang itu sekaligus melestarikan tradisi lokal yang ada. Ya, kalau misalnya kita ini tidak melestarikan jenis cara pengolahan makan ini, ya nanti kita akan bergantung lagi. Ya, oleh karena itu mari kita bersama-sama ya mencintai potensi pangan lokal yang ada di sini untuk membuat masyarakat menjadi sehat dan bebas dari stunting. Oke, terima kasih banyak Prof. Rizal karena sudah menyempatkan waktu berkenan hadir dan membagikan ilmu yang sangat bermanfaat sekali, sangat luar biasa sekali penjelasan dari Prof. Rizal dari awal sampai ke penghujung podcast hari ini. Terima kasih juga untuk BKKBN Maluku Utara yang sudah menghadirkan Prof. Rizal. Oke, semoga episode kali ini bermanfaat untuk Tribuners yang menonton. Saya Igal Mira pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.